Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Markus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Iren Nansen Pairensin Jungkau Nantiao. Sulit untuk menyenangkan semua orang. Apa artinya dan apa maksudnya, saudara? Saudara, mana yang lebih mudah? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati teman? Pasti saudara kita berkata bahwa lebih mudah menyenangkan hati Tuhan daripada hatinya Tuhan. Saudara, mana yang lebih mudah? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hatinya teman? Saya yakin saudara, kita pasti akan berkata, "Oh Lose, lebih mudah menyenangkan hatinya teman daripada menyenangkan hatinya Tuhan." Padahal saudara, kenyataannya justru yang paling sulit adalah menyenangkan hati manusia. Kenapa saudara? Karena setiap manusia berdosa dan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Saya mengambil contoh, bagi si A saudara, perbuatan ini mungkin menyenangkan, namun ternyata tidak demikian bagi si B. Bisa jadi buat dia tidak menyenangkan. Karena tiap-tiap orang punya keinginan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi saudara, berbeda dengan hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan sudah ada dalam firman-Nya. Sehingga apabila saya dan saudara mentaati firman-Nya, maka sudah pasti kita dapat menyenangkan hatinya. Namun persoalannya saudara, siap tidak ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu belum tentu menyenangkan hatinya manusia. Siap tidak saudara, ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti firman-Nya, justru itu bagi manusia adalah hal yang menyakitkan. Siap tidak saudara? Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan saudara, ia hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Ia diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan dengan menyatakan berita kebenaran dan pertobatan kepada setiap orang yang ditemuinya. Pelayanannya tidaklah mudah saudara, bahkan ia sampai harus berkorban nyawa seperti firman Tuhan kita pada hari ini. Markus menceritakan kepada kita bagaimana Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, dan akhirnya dipancung oleh Herodes atas permintaan anak Herodias. Saudara, hal ini terjadi bukan karena Yohanes Pembaptis berbuat dosa. Hal ini terjadi bukan karena Yohanes Pembaptis melanggar hukum. Hal ini terjadi bukan karena Yohanes Pembaptis melakukan kesalahan, tetapi karena Yohanes Pembaptis berulang-ulang menegur Herodes dengan berkata dalam Markus 6 ayat 18, "Tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu." Saudara, Herodes ini memiliki saudara bernama Filipus, dan Filipus ini memiliki istri yang bernama Herodias. Kemudian saudara, Herodes mengambil Herodias yang adalah iparnya menjadi istrinya. Dan ini adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan.
Karena dalam Imamat 18 ayat 6, dalam terjemahan lama dikatakan, saudara, janganlah kamu kawin dengan istri saudaramu. Saudara, larangan ini jelas dan tegas. Kecuali apabila saudaranya telah meninggal dunia, itu beda cerita. Karena itu saudara, ketika Yohanes Pembaptis melihat dosa ini dilakukan oleh Herodes, maka Yohanes Pembaptis datang dan menegur bahwa apa yang dilakukan Herodes merupakan perbuatan yang tidak halal, yakni perbuatan yang tidak benar dan berdosa di mata Tuhan. Saudara, lewat teguran itu, Yohanes Pembaptis berharap Herodes, termasuk juga Herodias, sadar dan segera bertobat. Saudara, teguran ini bukan karena kebencian. Teguran ini bukan karena tidak suka. Teguran ini bukan karena dendam. Teguran ini juga bukan karena ingin menjatuhkan, tetapi teguran Yohanes Pembaptis karena ajaran Tuhan. Karena Herodes dan Herodias telah hidup dengan tidak menuruti firman Tuhan. Karena itu Yohanes Pembaptis memberikan teguran. Tapi sayang saudara, bukannya mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, mereka justru tidak mau bertobat, saudara. Bahkan Herodias sangat marah sekali dan menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis yang telah menegur dosanya. Ia menginginkan kematian Yohanes Pembaptis, saudara. Demikianlah akhirnya Yohanes Pembaptis mati karena menegur dosa dan memberitakan kebenaran. Saudara, Yohanes Pembaptis mati di tangan bangsanya sendiri. Apa yang dialami Yohanes Pembaptis, saudara, hampir sama persis dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib oleh bangsanya sendiri, dan itu juga karena memberitakan kebenaran dan menegur kejahatan. Saudaraku, sama seperti Yohanes Pembaptis, sebagai umatnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Saya dan saudara juga dipanggil untuk selalu berani menegur kejahatan dan memberitakan kebenaran di tengah-tengah persekutuan orang kudus. Bukan di tempat lain, saudara. Saya tekankan di tengah-tengah persekutuan orang kudus. Untuk berani menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran. Karena itu saudara, siapkah saudara menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran, sekalipun ada harga yang harus dibayar, sebagaimana seperti Yohanes Pembaptis? Bisa jadi saudara, ketika kita menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran di tengah-tengah persekutuan orang kudus GKT Banyuwangi, kita akan mengalami perlakuan yang tidak nyaman. Mungkin dibenci, mungkin dihina, mungkin difitnah, mungkin ditolak, bahkan mungkin dikucilkan. Tetapi saudara, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menegur kejahatan dan memberitakan kebenaran. Karena Allah itu kudus, demikian juga saya dan saudara dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Saudara, ingat Yohanes Pembaptis. Ingat seorang yang tegas, seorang yang lugas, dan seorang yang tidak berkompromi dengan dosa. Banyak orang yang suka ke gereja, tapi hati-hati saudara, jangan sampai sedikit orang yang pada akhirnya masuk surga. Karena apa? Karena lebih suka mendengar berita yang bahagia daripada teguran tentang dosa. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk dapat menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus GKT Banyuwangi. Dan kiranya kita juga selalu hidup di dalam kebenaran dan kesucian, serta siap membayar harga dengan mencari perkenanan Allah dan bukan pujian manusia yang fana. Sulit untuk menyenangkan semua orang. Karena itu kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Iren nancen pai rensin Jongkau nantiau. Sulit untuk menyenangkan semua orang, tapi mari kita belajar mulai hari ini menyenangkan hati Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu dan berikan ku kakimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami sebagai umat dan kepunyaan Tuhan yang kudus itu dipanggil juga untuk berani menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran di tengah-tengah persekutuan atau komunitas orang-orang kudus. Sekalipun bisa jadi Bapa, ketika kami menegur kesalahan ada harga yang harus kami bayar. Mungkin kami akan dikucilkan, mungkin kami akan disisihkan, mungkin kami akan ditolak. Tetapi itulah yang harus kami lakukan ketika kami hidup di dalam kebenaran itu. Mampukan kami Tuhan sehingga gereja Tuhan makin terus mengalami reformasi dan makin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Mengingat Tuhan pada saat pagi hari ini, hamba-Mu juga berdoa untuk Maing, mama dari Bapak Suryadi Sugianto. Biarlah kiranya juga Tuhan terus menguatkan. Kiranya iman yang hidup itu juga terus akan memberikan kekuatan kepadanya. Bahkan di tengah-tengah segala kondisi dan situasi selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Engkau yang mengetahui pergumulan yang paling dalam yang dialami dan dirasakan oleh Maing. Dan biarlah berkat rohani yang dari surga dan penyertaan Tuhan itu yang menyertai dan yang menguatkan seluruh anak-anak.
baik yang ada di Malang, di Jakarta, ataupun juga Koyang yang di Banyuwangi, biarlah semuanya juga bersatu untuk bisa berbakti kepada orang tua yang dicintai. Demikian juga hamba-Mu bersyukur Bapa untuk Bapak Yohanes Rakijo yang beberapa waktu lalu telah beroperasi dan sekarang masih di dalam proses pemulihan. Biarlah kiranya proses itu pun juga dilewati dengan hati yang sabar, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang terus berjuang untuk pulih dan sehat. Karena kami percaya bahwa di tengah segala sesuatu Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapak untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu. Di dalam masa pemulihan kiranya juga Tuhan tolong supaya Ai Acen pun juga boleh makin pulih, boleh makin sehat, boleh makin kuat, dan pada akhirnya juga boleh terus bekerja dan melayani Tuhan. Biarlah hatinya juga diproses untuk makin sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak seluruh jemaat yang telah bersaat teduh. Kiranya Tuhan tolong supaya kami makin bertumbuh. Kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, berani menegur kesalahan dan memberitakan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.